Bang Nisa. Oh, bukan ketemu lagi, tapi memang ini adalah edisi perdana kita untuk bertemu dengan Sobat Indie yang ada di rumah, yang lagi online dan yang pasti lagi nonton kita di sini di Trebo Channel. Dan sebelum kalian menyimak-nyimak atau mengorek-ngorek bintang tamu yang akan kita sajikan untuk kalian semua, jangan lupa di subscribe, di lonceng, di banting, terus dibuang deh. Yang pasti kita sini akan mengulik berbagai macam tentang kejadian atau sesuatu yang lagi hit yang ada di sekitar lingkungan kita ya. yang lagi viral. Viral, you know viral? Yes, I Ah, pakai ici. viral Brahman Setia. Oh, itu viral. Oh, itu. Ya Allah. Itu mantan loh. Mantan apa? Majikan. Jadi sebelum kita datangkan bintang tamunya, kita perkenalkan dulu. Ada Wak di sini dan ada temen gue, siapa? Wanda Hamidah. Oh, Hamidah ya nih, alhamdulillah. Berapa bulan? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan jalan. Jalan kemana? Raka. Nah, kita juga kali ini nggak berdua aja ya, Maya. Iya. Kita ditemenin sama anak-anak Iya. Ini adalah ada Putri dan Saya Indi Chandra. ada Indi Chandra dan ada Putri, dan yang pasti nanti mereka berdua ini bakal menemani kita sepanjang jalan kenangan, supaya kita obrol-obrolan sepanjang waktu yang akan memisahkan kita. Jadi sepanjang itu kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya biar kita ini makin mengudara, you know? Iyalah, biar kita ini nggak terpisah. Ya Allah gitu ya. Soalnya kalau nggak ada pembahasan kan terpisah. Oh. Nyapa nggak beli. Oh gitu ya. Ya wis, langsung saja kita panggil bintang tamu kita untuk kali ini yang akan mengoprek segala sesuatunya yang terjadi di sekitar kita ya. Siapa sih bintang tamunya? Bintang tamunya ini adalah wanita cantik yang berpengaruh juga dalam lingkungannya. Terus Ramah juga lingkungan ya. itu kayak kendaraan ya, apa ya? Yang kalau tulisannya ada eco-econya gitu ya. Apa sih cuy? Loh kan, yang di kendaraan tuh menghemat bahan bakar gitu kan, gitu ramah lingkungan. Kayak minuman eco. Jangan tut ya. Dan yang pasti ini dia, please welcome Miss Universe. Kita panggil, ini dia Miss Melda. Hai, apa kabar? Kapan datang dari Arab? Oh bukan, dari mana? Dari tadi? Sawadika. Dia bisa Thailand. Sawadika. Oh, ini dari Thailand. Oh, aku dari tadi di sini nungguin Anda. Duduk dulu ya, say. Ya Allah. Bintang tamunya tuh ternyata bidadari cantik ya. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, namanya siapa? Nama saya Melda Melisa. Melda Melisa. Dari mana? Dari Duku. Dari Duku ya. Dan kita Dari dukun. Dari Duku Palembang Endol gitu Buah ya. dong. Oh iya, buah-buahan ya. Oke, saya mau tanya nih, sebenarnya Melda ini adalah salah satu anak muda yang memang bisa dibilang ini punya pengaruh juga di sekitar lingkungannya gitu. Dia juga aktivis mungkin di salah satu perguruan tinggi yang ada di Indramayu yang lagi tenar gitu ya. Mantan universitas gue, say. Tapi DOM. DMBR. Oh enggak juga sih. Oh di DO kata dosennya. Bawa keluar terlalu mondek. Ayo Allah, astagfirullahaladzim, nggak gitu juga kali ya. Nah di sini Melda ini adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Wilaudra ya. Kalau boleh tahu nih, Melda sendiri itu jurusannya apa? Jurusan FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Benyong ya. Benyong. Aku Itu satu. salah. Kamu itu jurusan apa? Cianjur Ciamis. Pantesan ya agak-agak bau anyir gitu ya, Tay. Ya Allah. Boleh julid dosa. Enggak dong, Tay, enak lagi dosa, duduk di kelas, Tay, ini mah karpet, Tay. Masa selingin. Oh ya Allah, jengkol gitu ya. Oke, saya mau nanya juga sama si Melda. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Melda ini di daerahnya atau mungkin di ruang lingkup dari universitas ini sendiri megangnya apa sih? Ya Allah, lu kayak nenek-nenek ya, lama-lama copot lagi copot. Mau ngejengkang, say. Oh gitu. Boleh dijawab, Tay? Iya, kebetulan di universitas saya itu bergabung di HIMA, Himpunan Mahasiswa itu kami kebetulan membuat proyek literasi. Oh. Literasi jadi apa ya, agar warga Indramayu khususnya itu gemar membaca, giat membaca, tidak buta huruf begitu. Apa ulang? Kamu, Iya, ya, ayo. Indramayu khususnya.
Apa tadi? Ayo. Waria. Kok Waria sih? Warga Indramayu. Warga. Masyarakat Oh. Indramayu. Demi Allah aku dengernya Waria. Makanya langsung syok. Tuh itu dia ya, itu gemar membaca itu harus ya. Jangan sampai kita dibodohkan dengan yang namanya tidak bisa baca tulis gitu. Ini keren banget. Nah, Melda ini adalah seorang mahasiswa, sudah KKN juga ya. Sudah. Berarti sudah terjun langsung ke daerah-daerah menjadi Sudah. seorang guru. Nah, habis terjun Calon guru kan ya, calon guru. Habis terjun langsung ke daerah dia bakal terjun lagi ke cadas pangan. Ya alhamdulillah dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi deh. Sebagai seorang mahasiswi yang sudah terjun langsung menikmati indahnya ya bakal calon Pemandangan, guru. pemandangan. Bener sih, pemandangan di Indramayu memang yang laut, apalagi yang ada di pedalaman-pedalaman itu yang masih jalannya kurang, ibarat kata sih mukanya kayak kamu nggak licin-licin amat gitu kan. Kalau kamu kan udah pakai skincare, nah jalanan-jalanan pedalaman itu belum nyampe. Siapa pakai skincare? Kamu? Enggak salah. Oh, kamu pakai salah. Alhamdulillah aku pakai air wudhu aja ya, Tay. Alhamdulillah. Oke, dan bisa diceritain nggak sih pandangan untuk Melda sendiri untuk dunia pendidikan yang ada di Indramayu ini yang sudah Melda laksanakan dalam arti melakukan praktek kerja lapangan ini sendiri gimana? Waktu itu kan saya sudah terjun langsung ke lapangan, sudah melihat sekolah-sekolah. Dia agak keras sih, Beb. Aku nggak kedengeran tau, Iya, Beb. Oh, sudah gitu. sudah melihat sekolah-sekolah di Indramayu begitu, yang rata-rata sekolahnya itu bangunan dari segi bangunannya juga kurang Ya kalau memadai. rata-rata berarti nggak ada sekolahan dong, Beb. Maksud lu rata sama tanah? Maksudnya tuh bolong-bolong kayak muka kamu. Fasilitas gitu yang sekolah-sekolah yang ada di pedesaan itu biasanya pembangunannya itu Kurang beruntung ya. Masih misalnya meja dan kursinya juga masih belum memadai, masih memakai bangku panjang. Oh, banyak. Nah, Udah. kalau menurut Iya, iya, betul. kalau menurut Melda ini sendiri nih, kenapa? Faktor apa yang bisa menyebabkan di pedalaman itu kurang beruntung nih? Ini di dalam arti kacamatanya si Melda ini sendiri sebagai calon guru nih. Kemungkinan karena akses pemerintah dari perkotaan ke pedesaan itu kan sulit. Mungkin karena tadi yang telah Enggak, disinggung juga. kalau ada niat mah nggak ada yang sulit kali. Berarti ini kurang niat juga nih yang di atas-atasnya. Bisa jadi. Oh, gitu. Mungkin karena akses jalannya juga sulit, berlubang atau bergelombang atau bisa mungkin Gelombang seperti tsunami. itu. Dan kalau misalnya kembali lagi seperti yang dibilang sama Melda ini sendiri nih, untuk gurunya ini satu guru bisa mengajar beberapa kelas. Nah itu kenapa? Kan sedangkan kalau misalkan kita lihat itu kayak di salah satu universitas di Indramayu juga kan ada program studi untuk keguruan itu kayak FKIP itu sendiri kan. Kenapa lulusannya dari situ nggak diperbantukan untuk jadi guru gitu? Sebetulnya dibantu, hanya saja mungkin kan sekarang nih tes CPNS juga sulit ya. Kita kan tidak ada lagi yang namanya mengabdi lalu nanti diangkatkan, sudah tidak ada aja sekarang. Harus tes. Tapi aku lihat baca di beberapa itu kalau misalkan untuk pegawai negeri itu ada yang mengabdi 12 tahun dulu baru diangkat gitu. Ngabdi di mana? Ngabdi di laki. Emang abdi sama negara lah, maksudnya dalam arti honorer yang sudah lama biasanya 10 tahun ke atas itu nanti tanpa CPNS juga tanpa tes itu bisa langsung jadi PNS katanya gitu. Masih berlaku seperti itu? Sudah tidak berlaku. Sudah Jadi tidak sekarang harus tes berlaku. dulu. Oh, tes. Cuma nyimak ya nggak ngerti begitu-begituan. Ya baru nanti bisa jadi PNS. Nah, sebelum untuk jadi PNS ini sendiri kan Melda kan pengennya lulus ya, pengen kan cita-citanya berarti jadi seorang guru. Nah, sedangkan belum ada yang namanya diangkat untuk PNS itu. Nah, untuk Melda ini sendiri tertarik nggak untuk jadi guru honorer dan misalkan diperbantukannya ke daerah pedalaman yang bukan pedalaman ya, desa maksudnya ya, karena Indramayu nggak ada pedalaman, hanya desa. Nah, Melda mau? Iya, kalau aku mau aja. Oh dia, Melda ya. Kau namanya siapa tadi? Melda. Melda Hamida. Oh iya, ini iya. Melda ya. Ke Melda cong. Malu banget. Ya. Nah untuk gimana untuk Melda ini? Ya saya mau. Bener. Betul. Bener. Mau apa? Mau Ngabdi itu ngabdi. Kalau misalkan dengan Sebentar, Dr. iya apa? Itu kan yang tadi Melda ceritain bahwa masalahnya adalah di aksesnya. Iya. Menurut saya harusnya bukan satu masalah karena pendidikan ini adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan Iya, pendidikan benar. kepada masyarakat. Kan ada wajib belajar ya. Iya. Masa Nah, itu orang harusnya tidak Indramayu boleh. mau bodoh semua kayak aku. Udah. Jadi cukup aku aja yang bodoh, yang lain nggak usah. Oh gitu. Artinya begini, yang saya pengen tanyakan adalah itu dari tahun berapa
sudah ada peningkatan belum mengenai pendidikan, artinya infrastrukturnya, sekolahannya, terus kemudian penempatan pengajarnya tidak ada di situ tuh, apa memang tidak ada yang ditempatkan di situ? Apa tidak ada yang mau ditempatkan di situ? Ya, Sebenarnya itu betul sekali ya. Berarti ini tergantung niatnya juga. Balik lagi ke Kembali niat. lagi ke niat ya. Iya. Kalau dia serta semangat, nggak ada niat, semangatnya jalan, amburadul. Ada semangatnya, nggak ada niatnya, waradalaba. Coba dong dijawab sama Meldanya. Iya. Ya, jadi yang saya tahu ketika saya mewawancari guru tersebut, jadi kenapa tidak ada guru-guru lain yang mau di situ, karena mungkin dari segi honornya juga kurang. Kemudian memang aksesnya karena sulit, pelosok di situ, dan siswanya pun sedikit. Iya, siswanya sedikit. Kemudian ruang kelasnya juga sedikit terbatas. Tidak ada untuk lapangan upacara juga tidak ada. Berarti untuk apa namanya dari sisi pembayaran juga tidak memadai Iya. ya, tidak. Jadi sekarang orang punya ilmu tuh mah diduitakan. Oh, mau kan? Iya, di kelas Aku aku. udah jadi siapa cu? Jadi kita mesti kita ngomong. Oh ya Iya, Allah, enggak. ya pinter pisan teraku ya. Ya emangnya atas sekarang mah apa juga pengen dijadiin duit Oh ya, dan seperti duit. itu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang duit itu sebenarnya ada dana yang memang dikhususkan untuk pendidikan Betul. juga ya, Kesejahteraan betul kan? ya. Kesejahteraan Betul, itu juga ada. apalagi kesejahteraan guru juga harus kan. Nah, terus juga kalau misalkan kita lihat juga tergantung seperti Melda ini adalah calon guru yang memang siap kalau misalkan diperbantukan kemana saja. Siap. Siap. Dengan gaji berapa saja? Siap. Siap lah, Beb. Siap kan? Siap ya. Siap. Nih, ini dia untuk pemerintah nih. Cari yang begini-begini ya. Kita Calon tagih. guru. Tagih calon-calon guru yang memang siap untuk diperbantukan di daerah yang memang Nggak tahu. kurang bagus aksesnya. Kamu mau diperbantukan apa? Enggak tanya aku calon apa? Kamu calon apa? Calon arang. Oh, tapi kalau menurut saya gini ya, Ah. kalau sudut pandang saya itu kan begini. Sebenarnya. Mandangnya jangan terlalu ke sudut. Fokus ke aku, fokus ke aku, fokus ke aku. Dari tadi Biar terpesona. Iya. Nah gini loh, maksudnya gini. Yang saya pelajari itu honornya sebenarnya lebih membantu. Tinggal kalau menurut saya kebijakannya seperti apa. Misalnya pemerintah daerah ini punya dana yang seperti apa, dianggarkan kemana. Contohnya tadi misalkan di daerah-daerah pedalaman ini kan tenaga kerjanya kurang. Gimana kalau kita honornya di situ dengan asumsi bahwa berapa ini nanti diangkat. Itu kan sebenarnya lebih baik daripada satu guru mengajar 2 kelas dan lain sebagainya. Tidak efektif. Nah itu saja sih menurut saya. Jadi tenaga honorer ini memang menurut saya perlu dipertimbangkan. Artinya kesejahteraannya. Kalau menurut saya daripada. Tapi banyak juga guru honorer yang banyak untuk berdemo minta Ya itu honornya dikeluarkan. karena porsi tenaga kerjanya sama loh. Oh, sama. Tapi kesejahteraannya timpang sekali. Udah diwakilkan ya. Oke. Soal menyinggung literasi tadi ya, ada kendala apa sih yang biasa dijumpai Kak Meldi? Melda. 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 Karena pada zaman sekarang kan banyak banget anak-anak yang kayak cuma di gadget aja gitu fokus. Ada nggak sih kendala di literasi tadi? Ada kendalanya. Jadi dari segi kita sebagai penggerak literasinya juga kadang sedikit yang mau ikut bergabung begitu. Kemudian nanti Udah malam ini apa mani keniatan hati kita gimana? Intinya dari semua itu, Beb, mending kamu di sini, Beb, aku di situ nyanyi, Beb. Soalnya aku nggak ngerti ini, Beb. Apa tuh? Kadang-kadang soal. Oke, kembali lagi untuk ke dunia pendidikan ya. Seperti Melda bilang itu adalah kekurangan murid yang memang minim banget untuk di desa-desa. Sedangkan kita tahu sekarang itu ada beberapa pemerintah ini mengeluarkan beberapa kebijakan di mana untuk sekolah ini tergantung zonanya. Nah, untuk menurut Melda ini sendiri sebagai calon guru nih, kebijakan seperti itu bagus atau tidak? ya bagus, itu sangat membantu. Jadi tadinya sekolah-sekolah yang sedikit, Iya. siswanya bisa dibantu dengan adanya zonasi. Jadi bisa membantu setidaknya setengahnya Terrealisasikan ya itu? bisa terrealisasi. Tapi kadang-kadang saya ngelihat ada yang sekolah rumahnya di Anjatan tetap saja dia ada di kota sini. Oh, itu bisa karena jadi prestasi, bisa Oh. karena ada jalur-jalurnya walaupun zonasi, ada jalurnya, ada Oh. jalur prestasi, ada jalur murni zonasi, ada jalur misalnya bantuan dari pemerintah, itu ada misalnya Ada. kartu pintar atau apa itu ada. Oke, semakin berat saja obrolan kita. Jadi jangan lupa ya buat kamu biar nambah biar tidak memberatkan kita, jangan lupa ya untuk meringankan beban kita itu untuk like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin ya. Banyak-banyakin Oke. share biar
si petinggi-petinggi itu tahu curhatan Oke. anak-anak Petinggi di desa. Kuling Don dulu yuk. Ini dia home band kita. Ku pertahankan kau jadi kehormatan bangsa. Pertahankan kau demi tumpah darah. Lawan-lawanku, merah putih teruslah kau berkibar. Junjung tinggikan tinggi Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Itu dia, merah putih terus berkibar sehingga ini bisa mensejahterakan semuanya ya. Dan kita balik lagi di Indie Talk Show untuk kita semuanya ya, yang sudah subscribe, share, like, komen, bagikan semuanya ya. Asal jangan dibagikan ke neraka saja kan. Oke, kita balik lagi untuk Melda ya. Melda ponakannya itu kan siang mana? dari Persik. Dia Persik. Meldi. Oh Meldi. Mendesis gimana mendesis? Nggak bisa. Oh Meldi itu buah surga itu. Uldi Banci. Oh. Ada ya? Apa kalau ponakan dari Persik siapa? Meldi. Bapak. Siapa ya? Masih lama ya hidup ya kalian ya. Oke, kita balik lagi nih untuk berbincang-bincang lagi tentang masalah pendidikan yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada di Indramayu ya. Untuk Melda sendiri nih ya, tadi sudah Kakak Ken, sudah ini Apa harap. yang penarikan ya? Beda. Beda lagi Saiton, Sahroni, Yang Saroji. sedapatnya di otak aja orang tinggal. Emang waktu pembagian otak nggak ada? Ini juga ada ngacak-ngacak ini. Oh ngacak-ngacak. Maka disisir dulu Say. Apanya? Otaknya. Rambut kan. Oke, nih untuk Melda sendiri ya, Melda sudah terjun langsung dan sudah merasakan pahit manisnya ketika Melda berada di salah satu desa yang ada di Indramayu dan memang tempatnya terpencil juga, terpencil ya. Mana Kalau sih, boleh tahu Pak? di mana sih Say? Indramayu Barat. Indramayu Barat. Barat. Nah. Barat di mana coba lu? Sana ada. Mana? Patrol Ya, gitu. patrol. Patrol masuk ke sananya lagi. Ya. Untuk Melda sendiri nih, sebaiknya atau pemikiran Melda ini sendiri sebagai calon dari guru bangsa Indonesia yang akan ditugaskan tentunya di daerah ini sendiri, pengennya tuh pendidikan di Indramayu itu seperti apa? Inginnya lebih merata, lebih maju lagi, guru-gurunya nih bisa lebih sejahtera lagi. Amin. Kemudian siswa-siswanya juga lebih semangat belajar. Oh gitu. Oke, saya lupa mau nanya ya, sebenarnya perbedaan sekolah di dalam arti yang dekat alun-alun atau mungkin yang di dalam ruang kota Indramayu sama desa ini sendiri, menurut Melda ini sendiri perbandingannya seperti apa sih? Dari segi fasilitas pasti berbeda. Beda. Iya, jauh sangat berbeda. Kemudian dari segi gurunya juga wawasannya. Oh, beda. Kan sama aja sarjana-sarjananya. Kan kalau menurut aku sih guru juga istilahnya itu adalah menempuh berbagai pendidikan ya. Entah itu di desa, entah itu di kota sama aja gitu. Tapi Sebentar Ot, saya pahami. gimana? Yang membedakan ini kebijakan dari pemerintah dalam fasilitas untuk SD-nya atau sebenarnya dari orang tua siswa yang kemudian ada semacam dukungan. Kontras sekali kan antara posisi sekolah yang ada di dekat kota ya, sama di kampung. sama di kampung. Ini kan yang membedakan sebenarnya apa? Iya. Kita harus tahu juga. Mungkin, Pak, Apa sih yang membedakan? Mungkin kalau di Iya. kota mah bayar kali, kalau di kampung gratis. Apa Iya, gimana? iya bisa. Enggak, tapi kan sekarang kan sama aja bayar. Kan? Bahkan kalau misalkan saya lihat banyak sekali sekolah yang gratis, tetapi ternyata ada berbagai macam buku-buku yang harus dibayar, iuran-iurannya ada gitu. Untuk harapannya Melda ini sendiri sebagai calon guru yang akan dipertugaskan, entah itu di mana, yang pasti itu untuk memintarkan anak bangsa Indonesia ini sendiri seperti apa? Ya, jadi harapannya semoga nanti pemerintah lebih peka lagi terhadap guru-guru, khususnya guru terlebih dahulu, agar guru-guru merasa diperhatikan, terlebih Biar peka tuh honorer. diapain sih?
mungkin dilakukan pendekatan oleh kita itu sebagai warga Indramayu, masyarakat Indramayu, perwakilannya melakukan pendekatan kepada pemerintah agar pemerintah ini tahu bahwa guru tuh perlu adanya bimbingan, kemudian diperhatikan, jangan dibedakan antara honorer dengan yang sudah PNS begitu, kemudian harus disamaratakan dari segi fasilitasnya, sekolah-sekolahnya, kemudian siswanya juga kan harus ada misalnya bantuan-bantuan juga dari pemerintah yang lebih merata lagi begitu. Harapannya seperti itu. Itu dia untuk pemerintah, para pejabat juga tentunya yang sedang menduduki di instansi-instansi yang memang bisa dibilang itu berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia, khusus yang ada di Indramayu. Tolonglah untuk mendengarkan aspirasi dari guru honorer atau mungkin calon-calon yang memang sudah merasakan bagaimana keadaan yang ada di lapangannya ya. Semoga saja dengan ada obrolan ini untuk guru-gurunya ini terketuk. Oke, yang pasti ini dia untuk obrolan kita episode pertama di Indie Talk Show bersama saya Waud Dan saya Mandana ya. Pokoknya maaf banget, mungkin kita punya salah-salah kata, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna tentunya ya. Dan jangan lupa untuk kalian untuk like, comment, subscribe dan share sebanyak mungkin untuk kita bisa lebih berkarya lagi dan menampilkan atau mengundang narasumber yang memang berkompeten untuk di dunia masing-masing ya. Dan Melda, terima kasih sudah hadir mengisi sepanjang perjalanan kita, dan sampai ketemu di lain kesempatan di Treble Channel. Dadah.